Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Allegra Rofitra dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 4. Daftar materi yang saya buat, yang pertama ada pengertian iptek, yang kedua dampak positif dari kemajuan iptek, dampak negatif dari kemajuan iptek, serta yang terakhir sikap selektif terhadap kemajuan iptek yang akan kita bahas. Jadi pengertian iptek ialah merupakan sebuah sumber informasi yang dimana dapat meningkatkan pengetahuan umum maupun wawasan seorang dalam bidang teknologi. Atau kita juga bisa mengartikan iptek sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu berupa penemuan baru maupun perkembangan dari bidang teknologi itu sendiri. Yang kedua yaitu dampak positif dari kemajuan iptek. Yang pertama ada peningkatan di bidang produksi, di mana dengan adanya kemajuan iptek, produksi yang diperoleh oleh seseorang dapat meningkat. Seperti halnya dalam kondisi online, kita bisa meningkatkan produksi tanpa harus menyewa gedung-gedung ataupun menyewa tempat, sehingga peningkatan untuk bahan pada produksi itu semakin besar. Yang kedua, pengeluaran perusahaan dapat diminimalisir. Yang tadi saya bilang, dengan kita menyewa, dengan perusahaan menyewa suatu gedung, maka mereka akan membayar biaya sewa tersebut. Tapi karena ada kemajuan iptek yang bisa lewat online, jika perusahaan itu belum terlalu besar, itu bakal meminimalisir pengeluaran perusahaan sehingga perusahaan akan dapat menjual produknya dengan lebih mudah. Kedua, ada ekonomi akan meningkat dengan pesat. Karena perusahaan itu dapat meminimalisir pengeluaran karena ada dampak dari kemajuan iptek, maka banyak pemuda-pemuda ataupun penduduk yang membangun perusahaan sendiri serta menghasilkan karya-karya atau produk-produk yang baik dan unggul. Kemudian harga barang lebih murah karena yang tadi saya bilang bahwa mereka tidak harus untuk menyewa tempat sehingga uang sewa yang harus dibayarkan seharusnya bisa mereka simpan sehingga mereka akan menjual barang dengan keuntungan yang lebih dikit sehingga banyak konsumen yang akan membeli barang mereka. Kedua, mudahnya dalam mencari informasi. Seperti yang kita tahu, sekarang kan sedang ada pandemi. Orang-orang pelajar tidak bisa terus menanyai gurunya karena manusia juga ada batasnya. Jadi kita bisa melihat di Google materi-materi yang belum paham untuk menggantikan peran seorang guru, bisa di YouTube dan yang lainnya. Kemudian perusahaan dapat menjual produknya dengan lebih luas karena ini online, jadi bisa dijual sampai ke luar negeri tanpa harus memungut biaya yang besar, paling hanya ongkirnya saja yang lumayan besar. Dampak negatif dalam kemajuan iptek itu pasti ada. Yang pertama pengangguran yang meningkat karena tidak dapat bersaing. Tidak dapat bersaing dalam hal iptek. Karena kalau misalnya kemajuan iptek sangat pesat, pasti perusahaan-perusahaan besar menginginkan karyawannya dapat mengendalikan iptek atau menggunakan iptek dengan baik. Sehingga orang-orang yang belum mampu atau belum cukup dalam mengendalikan iptek akan tersaing oleh orang-orang yang dapat mengendalikan iptek dengan baik. Terus berkembangnya sifat konsumtif. Jadi orang-orang kadang-kadang banyak orang yang malas, yang bersifat malas sehingga mereka hanya ingin menggunakan suatu produk tanpa ada ide untuk menciptakan produk yang akan digemari orang lain. Itu akan berdampak negatif pada kehidupan negara. Ekonomi akan turun, kemudian hanya diakui bahwa negara tersebut mempunyai penduduk yang konsumtif, banyaknya sampah-sampah produksi dan yang lainnya. Terus banyaknya penipuan, ya karena online kita tidak bisa menatap langsung orang itu, tidak bisa mengetahui gerak-geriknya serta yang lainnya. Jadi terkadang kalau misalnya kita belanja di online shop gitu, kita kan pasti akan mentransfer uangnya terlebih dahulu. Nah, penipu-penipu biasanya orang-orang yang menipu itu akan mengambil uangnya tanpa mengembalikan atau mengantarkan barang yang kita inginkan.
Maraknya tindakan ilegal di internet, iya seperti judi online ataupun pornografi yang ada banyak sekali tersebar di internet karena internet itu mudah diakses sehingga orang-orang yang ingin bertindak ilegal itu sangat mudah. Kemudian maraknya sifat individualis karena online itu bekerja sendiri tanpa memikirkan orang lain, kita tidak berdiskusi, jadi hanya sendiri. Jadi orang-orang itu akan lama-lama akan bersifat individualis. Jadi benar-benar mementingkan diri sendiri dan ingin memenuhi kebutuhan sendiri tanpa memikirkan bahwa kebutuhan ataupun keinginannya itu akan merugikan orang banyak. Kemudian maraknya sifat malas yang tadi berhubungan dengan berkembangnya sifat konsumtif dari seseorang. Sikap selektif kita dalam menangani kemajuan iptek yang pertama menegakkan supremasi hukum. Jadi dengan kita menegakkan undang-undang yang mengatur tentang online shop ataupun yang lainnya, undang-undang yang menekankan tentang maraknya perlakuan ilegal pada teknologi, kalau kita menegakkan supremasi hukum, maka orang-orang yang seperti itu pasti akan takut ataupun akan mengurangi tindakan-tindakan seperti itu. Memperjelas lah intinya kalau menegakkan supremasi hukum itu. Jadi kayak polisi diperjelas tugasnya, kemudian undang-undang diperjelas isinya, serta undang-undang diperjelas sanksi untuk orang yang melanggar, serta yang lainnya. Terbuka dalam berinovasi dan perubahan. Dengan kita terbuka dalam berinovasi, intinya kayak membuat teknologi baru, di mana orang-orang akan mengakui teknologi-teknologi yang dibuat itu berinovasi. Serta kita terbuka dalam perubahan, mengikuti alur kemajuan iptek. Jadi kita bisa menggunakan komputer, HP, serta yang lainnya. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek, ya tadi yang sudah saya sebutkan, kita bisa menggunakannya dengan merancang teknologi baru, ataupun berjualan di online shop, ataupun kita bisa menyebarkan informasi-informasi yang baik. Terus yang keempat, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Dengan kita menghargai dan menghormati hak asasi manusia, maka akan meminimalisir tindakan-tindakan ilegal dan penipuan seperti yang tadi dampak negatifnya. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, bisa dalam segala aspek bidang dalam kehidupan. Dengan kita mengembangkan demokratisasi, maka kita bisa juga untuk menghindari dampak-dampak yang tidak kita inginkan dalam kemajuan iptek tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.